Assalamualaikum Bu Agnes, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dina, alhamdulillah sehat ini Bu. Jenengan gimana Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat juga. Udaranya hari ini panas ya Bu Agnes ya? Iya, ini tenggorokan agak-agak mulai agak-agak sering Bu rasanya Bu. Iya, mulai usum batuk ya ini ya, musim batuk Iya, ini. musimnya Iya. batuk. Anak-anak yang dewasa juga pada batuk semua ini. Banyak yang batuk. Oh, seperti itu. Loh, Nggih. gimana? Anak-anak banyak yang nggak masuk juga kah hari ini? Anak-anak hari ini mulai dari kemarin Bu, beberapa ada yang nggak masuk, kendalanya itu lagi sakit. Banyak yang sakit ya. Iya. Hmm, ya memang lagi musimnya, pulang sekolah juga panas-panasnya, jadi rentan. Biasanya minum es itu anak-anak itu. Ah, seger itu Bu soalnya. Iya. Ngomong-ngomong, hari ini apa yang Bu Anes pengen omongin ini, yang pengen diceritain ini? Ini loh Bu, ada satu satu apa ya, yang dari dulu itu kok kayaknya klasik tapi kok tetap aja gitu loh, dari dulu sampai sekarang itu permasalahannya tetap aja ganti tahun kok tetap aja, pokoknya masih tetap ada lah di setiap tahunnya itu. Soal itu loh Bu, anak-anak yang datangnya ke sekolah itu terlambat, ganti generasi Hmm, tetap aja yang terlambat, ganti generasi tetap aja ada yang terlambat, kayak gitu itu Bu. hmm, itu kebanyakan siswa perempuan atau laki-laki itu Bu Agnes? Laki-laki Bu, Laki-laki ya? Kalau yang perempuan? laki-laki. Yang perempuan ya kalau dibandingkan sama laki-laki ada beberapa, cuma yang terlalu, dominan itu yang laki-laki. Seperti itu. Setiap hari pasti ada ya itu ya? Pasti pasti ada. Bahkan dalam satu minggu itu, ada anak yang terlambat itu misalkan si A ya Bu, si A itu Iya. datangnya terlambat dalam satu minggu itu 5 hari sekolah, dia terlambatnya 3 hari. Ya 3 hari Wah, terlambat gitu. alasannya biasanya apa itu anak-anak itu? Bangkong Bu, Bangkong? kalau kalau ditanya Aduh, bangkong gitu, "Bangkong Bu, baru itu bangun," gitu. baru bangun. Nah, Nggih. itu anak yang dekat Sydney aja atau mungkin ada yang dari kabupaten, Bu Agnes? Kalau rumahnya asli itu luar kota, Bu, tapi di sini Oh, dia ngekos. Sebetulnya jarak ke sekolah itu dekat, paling sekitar hmm, 500 meter lah dari sekolah, oh itu. banyak yang ngekos juga ya? Ya, lagi di kos-kosan itu juga ada beberapa anak, maksudnya satu kos itu ada berapa, 5, 6 anak itu yang di satu kos. Nah, anak-anak itu seringnya itu karena, apa ya, Bu, jiwa kebersamaannya tinggi, jadi satu terlambat, terlambat semua. Solidaritas itu ya. Jadi Solidaritasnya sangat tinggi tenan, Bu anaknya. ten-tenan. Iya, jadi kalau dihukum Mhm. barengan gitu. Ya, betul. Jadi istilahnya masuk sumur bareng-bareng itu ya, Bu, ya? Nah, nggih, Kalau ditanya itu biasanya Bu. kan bilangnya itu solidaritas kan gitu. Iya, Itu kalau ditanya itu gini Bu, "Kenapa terlambat?" "Nunggu ini." Terus tanya, "Kenapa terlambat?" "Saya nunggu ini nunggu ini nunggu ini." Habis itu ujung-ujungnya, "Wes dah ini yang terakhir ditunggu siapa?" "Saya Bu." "Kenapa terlambat?" "Bangkong." Gitu. yang bangkong satu, yang nunggu 4 anak ya. Nah, Itu jadi itu. satu kelas juga, Bu Agnes? Enggak, Bu, itu ada dari kelas 1, ada yang kelas 2 gitu, Bu. Jadi campur, Hmm, ada yang cuma kelas 3 juga, iya. cuma satu kos gitu ya? Iya, satu kos. Nggih nggih. Selain terlambat permasalahannya apa, Bu Agnes itu? Nggih, kalau terlambat itu kan otomatis mereka jadi ketinggalan pelajaran toh, Bu. Iya, Mereka betul ketinggalan betul, ya pelajaran, nah betul. itu. Terus juga yang pasti itu jadi sorotan sama, warga-warga di sekitar, apalagi sekolah saya kan bukan sekolah yang apa, maksudnya masih dalam lingkup yang banyak tetangganya, warganya, kan pasti jadi sorotan. Apalagi ada tetanggaan mepet juga sama anak-anak sama SMP, sama TK, itu kan jadi pasti jadi pertanyaan, "Kok datangnya siang-siang?" Nah, itu, Bu.
Iya, apalagi terkenal sekolah alam itu ya, Bu, ya. Nah, Bayangannya sekolah alam itu bayangannya sekolah alam itu seperti apa gitu, padahal tetap aja ada peraturannya ya. iya, betul, Bul. Iya, Gimana ya, Bu, ya eee, itu ya? gimana, Bu? Nah, ya itu gimana ya, Bu, ya solusinya itu ya? Kok Oh, dari iya. dulu itu kok tetep tetep aja gitu, maksudnya tetep anak-anak udah apa, udah di wisuda, udah ganti sama adik-adiknya, ya tetep aja ada kayak gitu lagi gitu loh, Bu. Iya, berarti ini permasalahannya, siswa sering terlambat, pastinya pasti ketinggalan pelajaran di jam pertama itu pasti, Iya, dan ditambah lagi, sorotan dari masyarakat sekitar, nggih. iya, betul, Bu, nggih. Nggih. Untuk pertemuan hari ini kita hanya mempunyai waktu sekitar 30 menit. Nah, jadi apa yang panjenengan inginkan dari, pertemuan hari ini, Bu Agnes? Saya itu pingin paling enggak, meskipun apa nggih, Bu, meskipun nggak bisa sembuh total ya, nggak bisa sembuh total, paling nggak itu ada sedikit perubahan lah ke anak-anak itu. Paling nggak kita tahu apa nanti yang bisa saya lakukan gitu, Bu. Perubahan yang jenengan maksud itu perubahan yang seperti apa? Iya, misalkan dari tadi yang saya sampaikan, misalkan 5 hari masuk sekolah, 3 hari terlambat, ya paling enggak saya nggak berharap anak-anak langsung masuk apa, datang tepat waktu selama 1 minggu, enggak, Bu. Paling enggak Iya, ya berkuranglah jadi seminggu sekali lah terlambatnya, paling enggak seperti itu. selama ini kalau ada anak-anak terlambat itu biasanya gimana, Bu Agnes? Selama ini kita melakukan pendekatan, Bu. Mulai dari Hmm, ditanya, "Kenapa kok terlambat?" Seperti itu. Sampai kita buat kesepakatan juga sama anak-anak. Biasanya kan anak-anak yang terlambat, ya ada juga yang alasannya mungkin, rantai sepedanya putus di jalan, ada juga yang memang harus membantu orang tua dulu, itu kan, untuk hal-hal yang seperti itu bisa kita maklumi, kalau pihak sekolah bisa memaklumi. Karena memang, ada nggih, musibah bukan ya? iya, nggih, ada yang memang nggak mereka harapkan, seperti misalkan bannya bocor dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau untuk yang anak-anak yang malas ini loh, Bu, yang apa Iya, ini iya, apa, tidak datang karena bangkong, nah seperti itu. iya. Itu ketika ditanya, "Kenapa kok bangkong?" "Iya tadi, eee, subuh baru tidur." "Lah kok nggak subuhan?" "Ya habis sholat subuh tidur," gitu. Malam ternyata, apa, main game, seperti itu, Bu. Iya, biasanya, di kos itu kan memang ibu kos itu kan jarang memperhatikan ya, yang penting biasanya meskipun dibatasi untuk jam pulang malam, tapi, untuk di kamar kan ibu kos kan biasanya tidak, istilahnya tidak mengawasi anak itu ngapain aja gitu ya, Bu Agnes ya? Nggih, betul. Mmm. Selama ini sudah pernah Bu Agnes datang ke kosannya itu mungkin bertanya ke ibu kosnya atau gimana? Belum pernah, Bu, Oh, belum pernah juga ya? belum Belum pernah pernah. datang ke kosnya, iya. Selama ini yang Hmm, kita lakukan, baru ke apa, ke pendekatan ke siswa. Kenapa, terus nanti kita buat kesepakatan gitu loh, kesepakatan. Tapi kesepakatan itu ya cuma, apa ya, Bu, ya, istilahnya cuma ya berlaku sementara, habis itu udah lupa kembali lagi. lagi, iya. Kadang-kadang anak-anak itu pinternya gini, Bu, apa, mereka itu sudah hafal siapa guru yang piket di hari ini hari ini hari ini. Karena kesepakatan Eee, misalkan kesepakatannya buatnya hari saya piketnya misalkan ya hari Jumat. Jadi anak-anak di hari Jumat itu tidak terlambat, tapi di hari karena lainnya tetap iya, tahunya pikir tegas ya? karena tahu habis mereka ingat bikin kesepakatan sama siapa, akhirnya tahu Betul guru piketnya, betul. gitu. Iya, apalagi setiap hari kan yang piket itu bergantian nggih, Bu Agnes nggih? Betul, lah itu. Gitu. Terus terkadang juga, anak-anak itu terlambatnya sampai lebih dari jam ke 1 Bu Agnes?
Eee, pernah itu lebih, Bu, sampai sekolah jam Lebih? 10 itu juga pernah, iya. Uh, iya iya. Sekolah jam Alasannya 10. juga sama? Alasannya sama, saya baru bangun tidur, Bu, daripada saya nggak sekolah mendingan saya datang terlambat, katanya gitu. Tapi kan nggih jam Hmm. 10 baru dateng. Iya, soalnya yang pick-up mungkin sudah nggak ada di depan itu, Bu Agnes ya? Iya, nggih, betul. Setiap harinya itu kurang lebih berapa anak, Bu, yang terlambat itu? Kalau di rata-rata nggih, Bu, paling sekitar itu 4, 3, 4 anak kurang lebihnya. 3, 4 anak ya? Nggih. Untuk anaknya tetap itu-itu aja atau bergantian? Yang mungkin Anak yang rentangnya sering terlambat? yang sering terlambat, anak-anak itu aja, Bu. Itu-itu aja ya? Itu aja dengan alasan yang sama, itu. Kalau yang Terlanjur lainnya kan sudah kebal. ya, kalau yang lainnya kan bisa jadi ya mungkin bangun kesiangan sekali, 2 kali. Kalau yang ini udah ya itu, Bu. Nah, eee, dengan kondisi seperti itu, Bu Agnes, apa yang panjenengan akan lakukan? Apa ya, Bu, ya, karena saya merasa, kami itu sudah melakukan, pendekatan ke anak-anak, kami juga sudah membuat kesepakatan juga. Terus, karena posisinya mereka tidak bersama dengan orang tua, kan kita nggak mungkin juga manggil ibu kos untuk Iya, datang ke heeh, sekolah, iya kan? Ya karena oke. hitungannya kalau ibu kos kan, orang orang luar gitu loh, Orang bukan luar. iya, bukan walinya. Iya Nah, iya iya. terus kalau kita mau, lapor ke orang tua istilahnya nggih, kita mau laporan ke orang tua itu juga, orang tua kan juga nggak ada andil, kan anak datang terlambat juga nggak tahu gitu loh, Bu. Betul betul. Apa ya, Bu, ya, mmm, apa saya coba ke kosnya dulu ya, Bu, ya? Maksudnya saya lihat dulu dari Home visit lingkungan dulu, home visit iya, ke kos gitu? nggih, saya lihat dulu Oke lingkungan kosnya itu seperti apa. Apa oke. apa itu dulu ya yang saya lakukan ya. Jadi nanti paling nggak kalau saya tahu lingkungannya, itu nanti jadi bisa jadi, oh iya memang, misalkan nggih dari ruangannya, ruang kamarnya, oh memang mendukung, misalkan tempatnya gelap dan lain-lain, jadi mendukung meskipun udah siang masih tetap ngantuk, seperti itu apa gimana. Saya lihat cek dulu aja ke Ibu mungkin ya? Iya, mungkin, yang lain Bu Agnes selain home visit ke anu, mungkin ada alternatif lain yang mungkin, bisa mengurangi untuk anak-anak, membuat alasan terlambat itu tadi? Apa ya, Bu, ya? Oh setelah mungkin coba Bu nanti setelah saya, datang ke kos, saya visit ke tempat mereka, nanti bisa kerja sama juga mungkin sama ibu kosnya, atau mungkin jam malamnya agak disorekan gitu, atau kegiatannya seperti apa nanti, biar bisa saling membantu. Menurut Bu Agnes dengan solusi yang Bu Agnes ungkapkan ini tadi, apakah bisa untuk mengurangi anak-anak untuk mungkin tidak terlambat lagi? Insya Allah bisa Bu, karena nggih, nanti coba diskusi sama, ibu kosnya, apakah nanti fasilitasnya misalkan mereka ada fasilitas WiFi itu nanti dimatikan, misalkan jam berapa sudah dimatikan supaya mengurangi anak-anak bermain game online-nya, mengurangi anak-anak, main keluarnya biar bisa masuk di dalam kos itu, biar bisa paling enggak waktu istirahatnya lebih awal gitu, Bu. Selain ibu kos, mungkin ada yang lain Bu Agnes, mungkin eh, kerjasama dengan yang lain atau gimana? Kalau ibu kos saja, apakah juga menjamin seperti juga belum ya? Jadi mungkin ada yang lain untuk bisa mengurangi anak-anak terlambat itu tadi. Nggih, siapa ya, Bu, ya? Eee Atau nanti setelah itu saya mau membuat kesepakatan dulu Bu sama anak-anak, kan biasanya anak-anak itu kan
Nggih, terlambatnya karena enten-entenan itu tadi kan, mungkin bisa Iya. bisa saling mengingatkan anak-anak, jadi kita buat kesepakatan bareng-bareng. Kalau sebelumnya kan mungkin kesepakatannya masih per orang, maksudnya per individu gitu. Nanti besok coba saya, setelah saya kunjungi, nanti saya ajak ngobrol anak-anak, gimana enaknya kesepakatannya dengan mereka. Selama ini anak-anak itu kalau, istilahnya datang terlambat itu terlihat bersalah atau enggak Bu Agnes? Atau ya wis haha hihi aja? Biasanya anak-anak kan macam-macam, ada yang terlambat kelihatannya kelihatan takut, ada yang terlambat, ya sudahlah karena aku wis kadung terlambat, kan biasanya seperti itu. Gimana kalau anak-anak biasanya kelihatannya gimana? Yang kedua, Bu. Ya, itu terlihat santai aja gitu ya? Santai dari jauh itu gurunya sudah ngeliatin gitu, mereka santai aja jalannya kayak nggak ada, "Oh udah ditungguin lari-lari," itu enggak, santai dari dari jauh itu senyum-senyum, malah biasanya malah, gitu, malah dadah-dadah. Ini padahal udah terlambat, tapi nggak merasa bersalah, gitu, Bu. Eee, itu untuk di gerbang depan itu apakah juga ditutup jam 7 atau gimana Bu Agnes untuk dari sekolah sendiri? Nah, sekolah saya kan belum ada gerbangnya, Bu. Iya, Iya, oh gitu? sekolahnya Tapi iya, ada satpamnya kan? satpamnya ada di depan, gitu. Ada berapa pintu masuk itu Bu? Ada dari segala penjuru. Oh masih bisa? Masih bisa ya, karena memang nggak apa, Oh. maksudnya nggak tertutup di satu lingkup yang dipagari, itu nggak ada. Jadi mereka itu lewat, perumahan belakang situ bisa, lewat lapangan situ bisa, gitu. Iya ya. Nah, mungkin, apa dulu yang Bu Agnes nanti akan lakukan itu yang mana dulu? Dari beberapa alternatif yang Bu Agnes utarakan tadi, mana yang akan panjenengan dulukan untuk memanage anak-anak agar tidak terlambat itu? Saya datangi dulu Bu ke kosnya, terus nanti saya habis itu kan otomatis kalau saya datang ke sana kan otomatis ada anak-anak toh. Nah, itu nanti saya ajak mereka berdiskusi dan membuat kesepakatan. Mungkin nanti nggak saya sendiri Bu, biar ada apa ya, kalau saya sendiri kok kayaknya padahal saya kan nggak setiap hari piket gitu. Jadi nanti mungkin saya mengajak, guru BK atau mungkin wali kelasnya biar bisa itu atau mungkin nanti, bisa saya ajak juga kesiswaannya. Jadi, biar tahu kesepakatannya apa aja. Terus nanti ketika mereka nanti terlambat itu ada yang bantu mengontrol lagi gitu Bu, untuk kesehariannya. Oh iya, berarti yang utama membuat kesepakatan itu tadi, mungkin bersama dengan teman-teman guru piket yang lain atau mungkin guru-guru yang lain gitu ya Bu Agnes ya? Nggih, betul. Apakah kira-kira teman-teman juga mau membantu dengan kesepakatan itu Bu Agnes? Insya Allah mau membantu Bu, karena nggih, ini permasalahan bersama kalau saya yang menyelesaikan sendiri kayaknya kok nggak kuat. Kasihan perlu dukungan juga dari teman-teman juga, dari teman-teman guru juga. Sudah pernah diutarakan ke teman-teman yang lain, mungkin untuk solusi-solusinya atau gimana Bu Agnes? Sampun Bu, sudah disampaikan juga, terus teman-teman juga, sebetulnya ini permasalahan bukan bukan pure dari saya, maksudnya dari laporan teman-teman yang piket itu juga kurang lebih sama permasalahannya ini, gitu. Jadi kalau, semua merasakan mengalami permasalahan yang sama kan, paling nggak kita cobalah solusinya, mungkin ada satu 2 cara yang bisa kita coba, nanti biar dicoba bersama-sama biar anak-anak itu paling nggak sedikit terobati, gitu, Bu. Iya, eee, kira-kira waktunya seperti apa ya Bu Agnes ya? Kira-kira waktunya itu nanti kapan dan seperti apa untuk pelaksanaannya itu? Waktunya besok mungkin ya, Bu, kalau hari ini saya kok kayaknya nggak bisa. Nggih. Hmm, besok? Itu sudah Bes dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain? Oh iya, besok mungkin saya tanya dulu ke teman-teman, Bu, karena juga mau ngajak teman, maksudnya saya kan nanti ke home visit-nya kan nggak sendiri. Nanti saya tanya senggangnya teman-teman sesegera mungkin lah, Bu.
Nanti kalau sudah Sesegera mungkin ketemu ya. ya, kalau sudah ketemu waktunya besok atau lusa, itu nanti langsung kita berangkat, Iya iya. gitu. Soalnya kalau masalah terlambat itu kan masalah yang sangat kompleks ya Bu Agnes ya. Betul Anak-anak juga gitu, kalau sehari terlambat tanpa teguran atau mungkin hanya ditegur sekenanya aja, biasanya besok juga akan mengulangi lagi kalau anak-anak tidak mempunyai kesadaran kan seperti itu. betul, iya Kalau Bu. anak mempunyai kesadaran biasanya dia terlambat sekali aja sudah ketakutan, tapi kalau memang sudah menjadi kebiasaan apalagi dari pola tidur atau mungkin dari pola hidupnya dia yang kurang teratur kan ya sudah santai aja. Bahkan kalau ditegur marah, ada enggak yang ditegur itu tambah marah atau istilahnya sama gurunya jadi membenci? Bukan membenci ya, sama gurunya itu menghindar seperti itu. Ada enggak? Kalau setahu saya selama ini ndak ada Bu yang sampai seperti itu. Cuma Enggak ya ada ketika ya? ditegur ya ketawa-ketawa seperti itu ya, apa, tidak merasa bersalah itu loh Bu. Oh, iya iya. Nggih nggih. Soalnya kan anak-anak itu macam-macam, terkadang itu ditegur itu jadi menghindari gurunya, marah sama gurunya, kan ada beberapa yang seperti itu. Kalau, di sana berarti enggak ada ya? Semuanya, kalau ditegur juga terima aja tapi, belum bisa merubah seperti itu? Nggih, betul. Iya Bu Dina. Yang dilaksanakan dalam waktu dekat itu tadi apa Bu Agnes ya? Itu Bu, nanti saya, mau diskusi dulu sama teman-teman, kita Mhm. cari jadwal waktu yang sama-sama longgar, nanti kita juga, ke kosan anak-anak, kita lihat situasinya di sana, itu lingkungannya juga seperti apa, terus nanti, kita juga mau ngobrol sama ibu kosnya, sama habis itu kita ngobrol sama anak-anak buat kesepakatan itu. Nanti kalau sudah bisa nanti kita bawa ke forum rapat guru lah, paling enggak sudah ada kesepakatan dengan, siswa, jadi semuanya guru itu tahu. Berarti belum pernah untuk mengundang wali murid itu belum pernah nggih? Belum pernah untuk mengundang walinya belum pernah ya? Belum pernah Sejauh Bu. ini belum Nggih, pernah ya? belum pernah, nggih. Iya. Eee, Kira-kira yang akan dilakukan paling dekat itu kan, berkoordinasi nggih, waktunya itu kapan? Untuk waktunya mungkin ditentukan kapan seperti itu Bu Agnes? Waktunya coba nanti saya tanya di WA ya Bu, coba nanti teman-teman kan karena ini juga sudah sore, teman-teman juga Iya, sudah ada yang pulang juga gitu. Jadi nanti saya, biar WA-an sama teman-teman dulu kita cari waktu yang sama-sama longgar gitu. Mungkin setelah iya, ini Bu nanti saya tanya teman-teman kapan bisa kita koordinasi. iya, betul koordinasi. Iya, soalnya sepertinya lebih cepat, lebih baik ya Pak Agnes, agar masalahnya segera teratasi seperti itu. Nggih, karena sudah terlalu apa Bu ya, terlalu turun-temurun. Iya, karena sudah terlalu turun-temurun ya. Eee nah dari pertemuan hari ini, apa yang Bu Agnes dapatkan? Dari perbincangan kita hari ini Bu Agnes, apa yang Bu Agnes dapatkan? Saya jadi ini Bu, jadi nggak yang pertama saya jadi nggak merasa, sendiri. Maksudnya saya jadi ingat kalau saya itu meskipun saya punya masalah, tapi teman-teman saya juga mengalami permasalahan yang sama. Jadi, ketika ada sakit ya kita tanggung bareng-bareng, ayo kita obati bersama-sama, seperti itu. Kalau sebelumnya kan saya mikirnya, gimana ya caranya saya bisa membuat anak-anak itu paling enggak sadar lah. Saya jadi ingat kalau saya itu punya teman-teman yang bisa membantu untuk mengingatkan, menyadarkan anak-anak itu. Itu yang pertama, terus yang kedua saya jadi itu Bu, saya sebelumnya nggak punya pikiran untuk, home visit atau lihat keadaan kos-kosan anak-anak, tapi setelah ini saya jadi ya bisa jadi lingkungannya juga. Itu yang selama ini nggak saya pikirkan. Nggih, oh iya, belum terfikir ya Bu Agnes ya Belum kemarin-kemarin ya? terfikirkan iya Belum terfikirkan, masih bingung untuk cari solusinya ya? iya, cari solusinya dari anak-anak tapi ya tetap mula gitu aja.
Gimana perasaan panjenengan hari ini gimana, Bu? Alhamdulillah Bu, sudah ada apa nggih, sudah ada gambaran lah mau seperti apa nanti. Paling enggak saya jadi lebih semangat biar ayo segera dicoba, segera kita tahu hasilnya seperti apa. Iya, betul, nggih. Segera dicoba agar segera mendapat solusi nggih, Bu Agnes nggih. Nggih, betul Nah, Bu Dina. eee, pada pertemuan hari ini bisa kita simpulkan bahwa, di sekolah Bu Agnes itu ada anak yang sering terlambat, akhirnya ketinggalan mata pelajaran, dan juga akhirnya menjadi sorotan tetangga karena terlalu seringnya mereka terlambat. Nah, untuk rencana Bu Agnes itu adanya home visit ke kosnya anak-anak dan berkoordinasi dengan guru-guru yang lain untuk membantu agar anak-anak tidak uh, datang terlambat dan terus-terusan, nggih. Nggih, Jadi untuk ke siswanya Bu Agnes juga berencana membuat kesepakatan seperti itu, ya. Nah, dari hasil kita hari ini, Bu Agnes sudah merasa tidak sendiri lagi, bisa memecahkan masalah nanti bersama teman-teman dan bisa melakukan home visit ke kos anak-anak dan mungkin nanti perlu untuk memanggil orang tua mereka seperti itu. nggih, Ya, iya, Bu Agnes ya. Ya, mungkin alangkah baiknya segera dilaksanakan agar masalahnya segera terselesaikan. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Nanti saya tunggu minggu depan untuk cerita-ceritanya gimana, apakah sudah berhasil apa belum untuk tekniknya. Untuk nggih. hari ini mungkin cukup sekian atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Agnes? Sudah Bu, itu dulu Bu. Sudah cukup ya? Satu-satu dulu ya. Iya, iya nanti minggu depan kita ketemuan lagi untuk mendengar cerita terbarunya itu. Jadi semoga apa yang Bu Agnes harapkan bisa terlaksana dengan baik seperti itu, ya Bu Agnes. Nggih Bu, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.